Ada satu hal yang perlu dipahami dengan tenang sebelum membahas kenaikan gaji ASN, penyesuaian pensiun, THR, dan kemungkinan rapelan pada tahun 2026. Dalam perkara seperti ini, yang paling sering menimbulkan masalah bukan hanya isi kebijakannya, melainkan cara orang memahami informasi yang beredar. Satu kalimat yang dipotong dapat mengubah makna, satu angka yang dibagikan tanpa dasar hukum dapat menimbulkan harapan yang terlalu cepat, dan satu tanggal yang disebut tanpa penjelasan resmi dapat membuat banyak orang menyusun rencana keuangan sebelum waktunya. Karena itu, bagian awal ini penting untuk disimak sampai tuntas. Yang sedang dibicarakan bukan sekadar isu biasa. Ini menyangkut penghasilan bulanan, ketenangan rumah tangga, biaya kesehatan, kebutuhan pokok, dan rasa aman para ASN aktif maupun para pensiunan yang telah lama bergantung pada pembayaran resmi dari negara. Ketika muncul kabar bahwa gaji ASN dan pensiun dapat mengalami penyesuaian pada tahun 2026, perhatian masyarakat langsung tertuju ke sana. Pertanyaannya sederhana, tetapi dampaknya besar. Apakah benar akan ada kenaikan? Apakah pensiunan termasuk di dalamnya? Apakah ada kemungkinan berlaku surut? Dan bila benar demikian, apakah akan muncul rapelan? Disinilah kehati-hatian menjadi sangat penting. Dalam urusan penghasilan negara, tidak semua yang ramai dibicarakan otomatis menjadi keputusan. Tidak semua yang terdengar meyakinkan sudah memiliki kekuatan hukum. Ada perbedaan antara rencana, pembahasan, ilustrasi, dan ketetapan resmi. Jika bagian itu terlewat, masyarakat bisa salah menafsirkan informasi. Bisa muncul anggapan bahwa dana pasti cair pada tanggal tertentu, padahal landasan hukumnya belum diterbitkan. Bisa timbul keyakinan bahwa nominal tertentu pasti diterima, padahal angka yang beredar masih berupa perkiraan. Karena itu, pembahasan ini perlu ditempatkan pada jalur yang benar. Informasi yang beredar tetap penting untuk dicermati karena menyangkut kesejahteraan jutaan orang. Namun pegangan utamanya tetap harus dokumen resmi, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan yang sah, dan penjelasan dari lembaga yang berwenang. Tanpa itu, semuanya masih berada dalam wilayah yang harus dibaca secara hati-hati. Lalu apa yang sebenarnya sedang ramai dibahas? Apa kaitannya dengan komitmen pemerintah? Mengapa istilah berlaku surut dan rapelan begitu menarik perhatian? Dan bagaimana posisi PT Taspen, Kementerian Keuangan, serta regulasi resmi dalam keseluruhan proses ini? Semua itu akan dijelaskan secara bertahap. Sebab jika bagian-bagian penting ini dilewati, yang muncul justru kebingungan. Orang dapat mengira bahwa seluruh skema sudah pasti berjalan, padahal bisa jadi yang ada baru sinyal kebijakan. Orang dapat merasa khawatir pembayaran bulanan akan berubah seketika, padahal mekanisme penyaluran resmi umumnya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Orang juga dapat terlalu cepat percaya pada kabar yang menyebut tanggal cair, padahal yang lebih penting adalah apakah peraturan pelaksanaannya sudah ada. Itulah mengapa pembahasan ini perlu dimulai dengan tenang, jelas, dan tertib, bukan untuk menambah kegelisahan, melainkan agar setiap informasi dipahami secara utuh. Pada dasarnya, isu mengenai kenaikan gaji ASN dan pensiun pada tahun 2026 memang muncul bersama pembicaraan yang lebih luas tentang peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Dalam berbagai narasi publik, nama Presiden Prabowo Subianto sering dikaitkan dengan komitmen untuk memperbaiki kesejahteraan aparatur negara, bukan hanya bagi ASN yang masih aktif, tetapi juga bagi para pensiunan yang telah lama menyelesaikan masa tugasnya. Karena itu, perhatian masyarakat terhadap isu ini sangat besar. Ini bukan sekadar soal kebijakan fiskal, melainkan juga soal penghargaan terhadap pengabdian. Di tengah pembahasan tersebut, muncul pula perkiraan bahwa penyesuaian bisa cukup berarti. Sebagian pembicaraan menyebut kemungkinan adanya kenaikan yang memberi dampak nyata bagi penghasilan bulanan ASN dan pensiunan. Sebagian lagi mengaitkannya dengan istilah berlaku surut. Istilah inilah yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan. Sebab jika sebuah kebijakan diberlakukan secara surut, maka yang diperhatikan masyarakat bukan hanya penyesuaian untuk bulan berjalan, tetapi juga kemungkinan adanya hak yang dihitung dari bulan-bulan sebelumnya. Dari situlah kemudian istilah rapelan menjadi pusat perhatian. Secara umum, rapelan dipahami sebagai pembayaran atas selisih hak yang belum disalurkan sejak waktu tertentu. Karena itu, ketika isu rapelan muncul, pertanyaan yang langsung mengemuka pun sangat wajar. Apakah benar akan ada rapelan? Jika ada, dihitung sejak kapan, siapa yang berhak, berapa besarannya, dan kapan penyalurannya dilakukan? Pertanyaan semacam ini tidak berlebihan, sebab bagi banyak keluarga, informasi tentang penghasilan bukan sekadar bahan pembicaraan. Itu berkaitan langsung dengan keputusan hidup sehari-hari. Bagi ASN yang masih aktif, kenaikan gaji biasanya dipahami sebagai bentuk penghargaan negara sekaligus dorongan agar pelayanan publik tetap berjalan baik. Namun bagi para pensiunan, penghasilan bulanan memiliki arti yang lebih mendasar. Bagi banyak pensiunan PNS,
TNI, Polri, janda, dan duda pensiunan, uang pensiun bukan sekadar angka yang masuk ke rekening. Dari situlah kebutuhan rumah tangga dipenuhi. Dari situlah biaya kesehatan dibayar. Dari situlah keperluan sosial dijalankan. Bahkan tidak sedikit yang masih menggunakan sebagian dari penghasilan itu untuk membantu anak dan cucu. Karena itulah, kabar mengenai kemungkinan kenaikan pensiun atau tambahan pembayaran selalu mendapat perhatian besar. Bila dilihat dari kehidupan sehari-hari, kebutuhan para pensiunan memang terus bergerak. Harga kebutuhan pokok dapat berubah, biaya transportasi dan kebutuhan rumah tangga lain dapat meningkat. Pemeriksaan kesehatan rutin, obat-obatan, dan kebutuhan medis lainnya seringkali menjadi pengeluaran yang tidak kecil. Pada saat yang sama, banyak pensiunan berusaha menjaga hidup tetap tertib dan mandiri. Dalam keadaan seperti itu, tambahan penghasilan sekecil apapun bisa sangat berarti. Tambahan itu dapat membantu menutup kebutuhan yang sebelumnya terasa berat, memberi ruang yang lebih longgar dalam mengatur pengeluaran, dan menghadirkan rasa aman dalam menjalani masa pensiun. Namun semua itu tetap harus dipahami dengan satu prinsip utama. Setiap kebijakan yang menyangkut gaji, pensiun, tunjangan, THR, maupun penyesuaian manfaat lainnya harus memiliki landasan hukum yang jelas. Dalam sistem pemerintahan, kebijakan semacam ini tidak bisa dijalankan hanya karena sudah ramai diperbincangkan. Harus ada aturan resmi, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri keuangan, maupun regulasi lain yang mengatur pokok kebijakan dan teknis pelaksanaannya. Selama dasar hukumnya belum terbit, maka informasi yang beredar masih harus ditempatkan sebagai rencana, wacana, atau perkiraan kebijakan, bukan kepastian yang sudah dapat dijadikan pegangan mutlak. Disinilah masyarakat perlu membedakan antara harapan dan kepastian hukum. Harapan tentu boleh ada, bahkan sangat manusiawi jika banyak orang berharap kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan semakin baik. Namun kepastian baru lahir ketika aturan resmi benar-benar diterbitkan. Jadi sikap yang paling bijak adalah tetap optimis, tetapi tidak tergesa-gesa menyimpulkan, tetap mengikuti perkembangan, tetapi tidak menjadikan rumor sebagai dasar keputusan keuangan. Sikap tenang seperti inilah yang justru paling melindungi masyarakat dari kekecewaan dan kesalahpahaman. Pembahasan soal kesejahteraan aparatur negara sebenarnya juga mengandung makna yang lebih luas daripada sekadar angka. Di balik wacana kenaikan gaji dan pensiun, ada nilai penghargaan terhadap masa pengabdian. Banyak aparatur negara yang menghabiskan masa mudanya untuk melayani masyarakat. Ada yang bekerja di sekolah, ada yang bertugas di kantor pemerintahan, ada yang menjaga pertahanan dan keamanan, ada pula yang mengabdi di daerah terpencil jauh dari pusat kota. Sebagian bekerja dalam tekanan tinggi, sebagian menghadapi risiko di lapangan, dan sebagian lagi memikul tanggung jawab administratif yang besar. Karena itu, ketika negara berbicara tentang peningkatan kesejahteraan ASN dan pensiunan, yang dibicarakan sesungguhnya bukan hanya urusan administrasi keuangan, tetapi juga penghormatan terhadap pengabdian panjang. Dalam berbagai pembahasan yang beredar, ada pula contoh-contoh angka kenaikan yang disebut dapat mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah bagi kelompok tertentu. Angka seperti itu tentu cepat menarik perhatian, namun masyarakat perlu berhati-hati. Angka yang beredar umumnya masih berupa ilustrasi atau gambaran kasar. Besaran yang benar-benar diterima nantinya sangat bergantung pada banyak faktor, seperti golongan terakhir, masa kerja, komponen gaji yang menjadi dasar perhitungan, serta ketentuan rinci dalam regulasi resmi. Karena itu, angka-angka yang beredar tidak boleh langsung dianggap sebagai nominal pasti. Untuk para pensiunan, logikanya cukup sederhana. Jika komponen dasar yang menjadi acuan perhitungan pensiun mengalami penyesuaian, maka manfaat pensiun bulanan dapat ikut berubah. Karena itu, banyak orang mengaitkan kenaikan gaji ASN aktif dengan kemungkinan kenaikan pensiun. Namun keterkaitan itu baru benar-benar berlaku bila pemerintah secara resmi menetapkan bahwa pensiunan termasuk dalam skema penyesuaian tersebut. Tanpa pernyataan resmi yang tegas, semua kaitan itu masih harus dibaca sebagai kemungkinan, bukan kepastian. Selain soal kenaikan gaji dan pensiun, pembahasan tentang THR juga sangat menonjol. Dalam naskah yang dibahas sebelumnya, disebutkan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 55 triliun rupiah untuk pembayaran THR bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan pada tahun 2026. Narasi yang beredar juga menyebut bahwa pensiunan termasuk pihak yang berhak menerima THR sesuai ketentuan pemerintah. Ini menjadi poin yang sangat penting, karena seringkali ada anggapan bahwa THR lebih melekat pada pegawai aktif. Padahal dalam berbagai ketentuan, pensiunan juga menjadi bagian dari kelompok penerima yang diperhatikan negara. Masih dalam pembahasan yang sama, disebutkan pula bahwa komponen THR bagi pensiunan secara umum terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga untuk istri, suami, dan anak yang menjadi tanggungan, tunjangan pangan yang dahulu dikenal sebagai tunjangan beras, tunjangan penghasilan, serta komponen tambahan lain yang melekat sesuai ketentuan.
Penyebutan komponen ini penting karena masyarakat sering ingin mengetahui secara jelas apa saja unsur yang masuk ke dalam perhitungan. Dengan memahami komponen dasar, masyarakat dapat lebih tenang ketika membandingkan informasi yang beredar dengan ketentuan yang nanti diumumkan secara resmi. Ada pula narasi yang menyebut bahwa THR dibayarkan penuh 100% tanpa potongan iuran wajib, sementara PPh pasal 21 ditanggung pemerintah melalui APBN. Ini tentu menjadi kabar yang dinilai positif oleh masyarakat karena berarti penerima memperoleh haknya secara utuh. Namun sekali lagi, unsur seperti ini tetap harus menunggu pengesahan formal dalam regulasi resmi dan penjelasan teknis pelaksanaannya. Dalam urusan pembayaran negara, lembaga penyalur tidak dapat bertindak hanya berdasarkan kabar yang beredar. Harus ada dasar hukum yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pembahasan yang beredar juga muncul rujukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Selain itu, disebut pula Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 yang menetapkan kenaikan sebesar 12% sejak 1 Januari 2024, yang kemudian menjadi acuan dalam pembicaraan mengenai besaran pensiun. Kehadiran rujukan-rujukan ini membuat isu terasa lebih konkret. Namun tetap perlu diingat bahwa keberadaan aturan pokok masih perlu dibaca bersama penjelasan teknis, pengumuman resmi, dan pelaksanaan administratif oleh lembaga terkait. Peran PT Taspen dalam konteks ini sangat penting. Apabila memang ada penyesuaian manfaat, pembayaran THR, atau bahkan rapelan, maka penyalurannya pada umumnya tetap melalui mekanisme resmi sebagaimana yang berjalan selama ini. Dengan kata lain, yang berpotensi berubah adalah jumlah manfaat yang diterima, bukan cara dasar penyalurannya. Disinilah pentingnya akurasi data penerima manfaat. Nomor rekening, identitas, status keluarga, golongan terakhir, dan data administrasi lainnya harus benar. Seringkali keterlambatan atau ketidaksesuaian pembayaran bukan terjadi karena haknya hilang, melainkan karena data yang tercatat belum diperbarui atau belum sinkron. Karena itu, para penerima manfaat perlu memastikan bahwa data pribadinya sudah benar dan terbaru. Jika ada perubahan alamat, perubahan rekening, atau perubahan status keluarga, pembaruan sebaiknya dilakukan sesuai prosedur resmi. Langkah ini terlihat sederhana, tetapi sangat penting. Dalam sistem pembayaran resmi, ketelitian administrasi menjadi bagian dari perlindungan hak penerima manfaat. Dengan data yang tepat, risiko kendala di kemudian hari bisa dikurangi. Di sisi lain, pemerintah tentu harus mempertimbangkan kebijakan kesejahteraan ini dalam kerangka kondisi fiskal negara. Artinya, peningkatan kesejahteraan ASN dan pensiunan harus tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran, kondisi ekonomi nasional, dan prioritas belanja negara. Karena itu, kebijakan seperti ini biasanya memerlukan perhitungan yang matang. Dari sudut pandang masyarakat, harapannya tentu sederhana. Jika memang ada komitmen peningkatan kesejahteraan, maka masyarakat menunggu agar komitmen itu tidak berhenti pada pernyataan, tetapi dilanjutkan dengan aturan resmi, penjelasan teknis, dan jadwal pelaksanaan yang jelas. Dalam era digital seperti sekarang, persoalannya sering bertambah rumit karena informasi menyebar dengan sangat cepat. Satu pernyataan bisa dipotong dari konteks aslinya, satu judul dapat dibuat sangat meyakinkan, padahal isi beritanya masih lemah. Bahkan tidak jarang muncul tangkapan layar atau edaran yang tidak jelas asal-usulnya. Karena itu, masyarakat perlu menahan diri untuk tidak langsung mempercayai setiap informasi yang menyebut angka, tanggal, atau kepastian pembayaran. Dalam urusan hak keuangan seperti gaji, pensiun, THR, dan rapelan, sumber resmi harus selalu ditempatkan di atas narasi yang beredar bebas. Kehati-hatian itu juga penting karena isu semacam ini sering dimanfaatkan untuk penipuan. Ketika masyarakat sedang menunggu pembayaran tertentu, selalu ada risiko munculnya pihak-pihak yang mengaku dari bank, Taspen, atau lembaga resmi lainnya, lalu meminta data pribadi. Karena itu, PIN, password, dan kode OTP tidak boleh diberikan kepada siapapun. Tidak ada prosedur resmi yang membenarkan permintaan data rahasia melalui pesan biasa. Waspada terhadap penipuan, sama pentingnya dengan cermat membaca regulasi. Mengenai jadwal, naskah sebelumnya memuat berbagai penyebutan waktu seperti awal hingga pertengahan Maret, rentang 10 hingga 15 Maret 2026, penyebutan 12 hingga 15 Maret 2026, pertanyaan apakah THR cair sekaligus pada 4 Maret 2026, dan analisis yang sempat menyinggung 25 Februari 2026. Agar seluruh naskah ini selaras dan tidak menimbulkan kebingungan, semua tenggat, target, dan waktu yang disebut telah diseragamkan menjadi 20 Maret 2026. Penyeragaman ini dilakukan untuk menjaga konsistensi narasi dan menghindari kesan seolah pembahasan sedang terikat pada situasi waktu nyata yang terus berubah.
Dengan demikian, seluruh pembahasan mengenai target pencairan, perkiraan pelaksanaan, maupun titik acuan waktu dalam naskah ini menggunakan tanggal 20 Maret 2026 sebagai standar penyebutan. Namun hal ini tidak mengubah inti pesannya. Tanggal yang diseragamkan dalam naskah tetap harus dipahami dalam bingkai yang sama, yaitu menunggu landasan hukum yang resmi. Jadi, sekalipun waktu disebut secara seragam, makna utamanya tetap bahwa pelaksanaan nyata bergantung pada terbitnya regulasi pemerintah dan proses administratif yang sah. Soal rapelan, intinya pun tetap sama. Rapelan hanya dapat muncul apabila ada kebijakan resmi yang menetapkan penyesuaian hak sejak waktu tertentu, lalu kekurangannya dibayarkan pada tahap berikutnya. Jika tidak ada regulasi baru yang menyatakan adanya kenaikan tambahan atau perubahan manfaat, maka tidak ada dasar kuat untuk memastikan bahwa rapelan pasti dibayarkan. Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati terhadap klaim yang menyebut rapelan sudah pasti cair pada tanggal tertentu, apalagi jika klaim tersebut tidak merujuk pada pengumuman resmi pemerintah, Kementerian Keuangan, atau PT Taspen. Dalam naskah sebelumnya, terdapat ilustrasi bahwa seorang pensiunan dengan total manfaat sekitar 5 juta rupiah per bulan dapat menerima THR setara 1 bulan penuh, lalu memperoleh rapelan 3 bulan dengan asumsi kenaikan Rp500.000 per bulan, sehingga total rapel menjadi Rp1.500.000. Ilustrasi seperti ini bermanfaat untuk membantu masyarakat memahami logika perhitungannya. Namun perlu ditegaskan kembali bahwa ilustrasi hanyalah simulasi. Jumlah nyata yang diterima setiap orang tentu berbeda sesuai golongan, komponen manfaat, dan ketentuan resmi yang berlaku. Dalam pembahasan sebelumnya juga disebutkan bahwa hingga akhir Februari 2026, pencairan THR masih menunggu regulasi resmi sebagai dasar hukum pelaksanaannya, serta bahwa sampai informasi tersebut disusun, belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal pasti pencairan THR maupun penetapan adanya rapelan baru per 4 Maret 2026. Seluruh unsur waktu seperti ini kini juga harus dibaca dalam standar tanggal 20 Maret 2026. Namun substansi intinya tetap dipertahankan, yaitu bahwa tanpa regulasi resmi, baik THR maupun rapelan tidak boleh dianggap otomatis pasti berjalan persis seperti yang ramai dibicarakan. Karena itu, kesimpulan yang paling aman adalah sebagai berikut. Isu kenaikan gaji ASN, penyesuaian pensiun, THR, dan kemungkinan rapelan pada tahun 2026 memang menjadi perhatian besar dan sangat relevan bagi masyarakat, terutama bagi pensiunan PNS, TNI, Polri, janda dan duda pensiunan, serta keluarga mereka. Nama Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Keuangan, PT Taspen, TNI, dan Polri muncul dalam berbagai narasi yang berkaitan dengan kebijakan kesejahteraan ini. Ada harapan bahwa negara akan meningkatkan perhatian terhadap aparatur negara dan para pensiunan. Ada pembahasan mengenai komponen THR, kemungkinan pembayaran penuh tanpa potongan karena PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, serta kemungkinan adanya rapelan jika kebijakan penyesuaian diberlakukan secara surut. Ada pula rujukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 sebagai bagian dari konteks yang terus dibicarakan. Namun di atas semua itu, yang tetap menjadi penentu adalah kepastian hukum. Selama aturan resminya belum diterbitkan, masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru menganggap semua skema itu sudah pasti berjalan sepenuhnya. Harapan tetap boleh ada. Bahkan harapan itu wajar sebab kesejahteraan para pensiunan bukan perkara kecil. Negara yang memperhatikan pensiunannya menunjukkan bahwa pengabdian panjang tidak berakhir dengan dilupakan, tetapi sampai kebijakan resmi benar-benar diumumkan, sikap yang paling tepat tetap sama, yaitu tenang, cermat, tidak mudah percaya pada kabar simpang siur, dan selalu menunggu penjelasan resmi dari sumber yang berwenang. Apabila nanti kebijakan peningkatan kesejahteraan itu benar-benar diwujudkan dengan aturan yang jelas, tentu manfaatnya akan sangat besar. Bukan hanya dalam bentuk tambahan penghasilan, tetapi juga dalam bentuk rasa aman, penghormatan terhadap masa pengabdian, dan ketenangan bagi banyak keluarga di Indonesia. Sampai saat itu tiba, yang perlu dijaga adalah ketelitian membaca informasi, ketenangan menyikapi rumor, dan kedisiplinan menunggu dokumen resmi. Dengan cara itulah masyarakat dapat tetap optimis tanpa kehilangan pijakan yang benar.